Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang terhormat Al-Karom Ustaz Kiai Haji Muhammad Yazid, Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian, yang alhamdulillah kami berharap berdoa per Maret 2022 apakah mungkin menghadirkan beliau ketika kami mengikuti workshop tentang pemberdayaan ekonomi masjid dengan judul Masjid sebagai destinasi wisata religi 2022. Demikian katanya. Kami juga punya tanda tangan beliau, punya foto bersama beliau. Hanya beliau mungkin lupa sama saya yang nggak lupa sama beliau. Namun alhamdulillah berkat semua Allah yang mengatur begitu indahnya melalui rekan kami dari YTSF Surabaya, Ustadz Widodo, dan dari PJM tentunya kami bisa diketemukan di masjid yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Ketua PJM Karangkunang Kiai Haji Khairuddin beserta Ibu dan jajarannya yang kami hormati juga seluruh jajaran pengurus terus dan seluruh hadirin yang insya Allah inilah pada takmir masjid di sekitar Karangpilang dan bahkan mungkin ada yang di luar Karangpilang yang alhamdulillah malam ini bersama kita semua dalam rangka mimbo ilmu, mimbo ngobrol pada panjenengan bahwa masjid-masjid kita ini umumnya itu masyarakat membesarkan masjid, bukan masjid membesarkan masyarakat, atau masyarakat memperdayakan pada untuk masjid, namun Jogokarian ini dari masjid memperdayakan umat, jadi berbanding terbalik. Namun demikian alhamdulillah Masjid Besar Indah ini menjadi role model sebuah demikian. Katanya diharapkan menjadi Jogokarian Masjid Muhammadiyah Surabaya yang sebanyak 100. Amin. Sebenarnya jangan sungkan-sungkan, nanti kalau ada program kami diundang kembali. Ya. Bapak sekalian, agar lebih mengenal bagaimana dan siapa Masjid Besar Indah, tentunya kami akan sapa beberapa detik tentang Masjid Besar Indah. Allah Mas. Ini karya remaja-remaja kita yang menempatkan diri staf Satuan Remaja Awam Masjid Besar Indah di bawah naungan seksi kepemudaan. Ini pada kondisi masjid yang masih di blok W13, Ustaz. Jadi alhamdulillah kita mendapat rezeki hibah dari jamaah blok W14 dan 15. Ini kan kita bisa beli untuk kredit di depan yang saya sedang dikembangkan. Tentunya nanti ini akan kita sesuaikan dengan kondisi yang baru. Namun karena ini masih proses, kita akan
baik Instagram, kajian-kajian dan kegiatan digital lainnya. Di samping menyelenggarakan kajian rutin pada seluruh setiap Sabtu dan Ahad, Masjid Musafirah juga memiliki program-program unggulan sebagai berikut: kajian khusus remaja dan ibu, TPAP untuk anak-anak berkebutuhan khusus, perawatan jenazah, dan pemberdayaan ekonomi masjid Yang itu gambar. Ini yang bagus. warga sekitar, Mohon maaf Ustaz. usaha Ini yang SDI telatnya. kita balik. Ya ini tadi bagus ya, nama teknis itu. Dalam melaksanakan tugas pengangguran, kami dibantu oleh beberapa seksi pengangguran. Di samping itu, kami juga dibantu oleh generasi penerus kita, remaja Masjid Musafirah. Oleh karena itu, inilah kegiatan remaja Masjid Musafirah. Seksi remaja, mereka adalah para pemuda-pemudi yang mengikuti organisasi remaja. Yang di belakang bisa melihat ya. Setelah itu ada Ustaz, organisasi remaja Masjid Musafirah yang berbasis tidak hanya dalam kegiatan masjid ini, sehingga mereka bisa mencari kuasanya di berbagai tempat. Tidak lupa di sini juga ada organisasi BM atau Ikatan Pasar Muhammadiyah yang tidak hanya di sekolah saja, ada tetapi di masjid pun juga ada organisasi BM. Masjid Musafirah memiliki visi terwujudnya Masjid Musafirah dan makmur dengan membangun masyarakat Islam yang sebenarnya. Adapun misi kami adalah memperdayakan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di Masjid Musafirah dengan melakukan hal-hal seperti ini. Demikianlah sekelas profil Masjid Musafirah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demikian kata pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Ya, sehingga perlu kita mengenal. Ustaz dan Bapak sekalian, kami punya program unggulan. Di sini seperti yang kita saksikan bersama tadi adalah produk-produk dari TPG Tunas Melati. Program baru yaitu program TPG Braille dan disabilitas. Saat ini ada santrinya sebanyak 32. Kemudian buka pas mulai hari ini dibuka program khusus. Jadi yang wajib tablik Surabaya itu semua pasien wajib harus ada rumah tablis. Sehingga alhamdulillah dari sini kami menyiapkan diri untuk menjadi perwakilan dari tablik. Ini monggo Bapak Ibu yang punya anak cucu bisa didaftarkan di TPG. Saya kira demikian kenalan kami. Selanjutnya bagaimana untuk memanage masjid yang semua tahu bahwa siapa Ustaz Jazir, jogo kalian bagaimana, kemudian kita dapat rezeki, tidak harus ke sana, tapi beliau malah datang ke sini, luar biasa. Oleh karena itu kami sampaikan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya sampai di sini, karena apa? Takmir yang lama, ini kami takmir baru ini. Sudah ancang-ancang sudah membuat list untuk silaturahim wisata religi ke Jogokarian salah satunya. Oleh karenanya pada kesempatan malam yang baik ini nanti apabila kami soal ke sana mohon disambut. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya sepenuhnya 45 menit waktu untuk Ustaz Jazir. Kemudian nanti ada 1-2 pertanyaan untuk kemajuan masjid-masjid kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Jazir dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Muhammadiyah Cabang Karangpilang beserta seluruh jajaran Urtumnya Aisyah Pemuda Muhammadiyah ya, Nasihatul Aisyah maupun para hadirin dan hadirat dari masjid-masjid lain yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus kepada para pengurus Masjid Jemur Sari Indah, Gunung Sari Indah ya, beserta seluruh jajarannya yang saya hormati. Saya bersyukur malam hari ini dapat bersilaturahim di masjid yang indah, bersih, bagus ini untuk berbagi pengalaman praktis ya. Bagaimana kita mencoba mengembalikan masjid sebagaimana di masa Rasulullah SAW di dalam fungsi ya, sebagai pusat peradaban. Kita telah sepakat bahwa teladan dalam segala hal bagi orang yang mengharapkan karunia Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua, kita yakin bahwa dengan ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita akan dicintai Allah dan dihapuskan dari dosa-dosa kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka di dalam mengelola masjid, rujukan kita adalah masjid Nabi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang ini belum banyak terjadi di masjid-masjid kita adalah adanya jamaah masjid. Sekarang ini yang ada jamaah sholat ya, belum ada jamaah masjid, yang ada jamaah sholat ya. Artinya orang mungkin bersama-sama sholat berjamaah tapi tidak kenal satu sama lain, tidak peduli satu sama lain, tidak ngerti barangkali ada jamaah ini di rumahnya nggak punya beras, di rumahnya anaknya sakit, dia sudah waktunya harus bayar SPP belum punya uang dan lain sebagainya. Ini kita baru berjamaah sholat, belum berjamaah di masjid ya. Padahal Rasulullah SAW itu membangun jamaah masjid, tidak membangun jamaah sholat semata. Yang kedua, masjid-masjid sudah punya imam sholat, tapi juga belum punya imam masjid. Imam sholat itu memimpin sholat, tapi tidak menjadi tumpuan orang yang punya problem. Rasulullah itu begitu salam, ketika wiridnya sampai Allahumma antas salam wa minkas salam, segera menghadap ke jamaah. Rasulullah itu melihat
siapa yang hari ini tidak datang berjamaah? Maka Rasulullah akan segera mencari tahu, bahkan mendatangi. Sekarang ini imam-imam masjid sudah begitu belum? Kalau belum namanya baru imam sholat, belum imam masjid. Ya. Imam masjid itu menjadi tempat bertanya, apapun persoalannya. Ya, jadi masjid kita belum punya jamaah masjid, belum punya imam masjid. Ini problem besar umat Islam. Ya. Problem besar. Ini bid'ah. Bahasa kerasnya begitu. Karena kita tidak mencontoh Nabi di dalam mengelola masjid. Nabi itu membentuk jamaah masjid dan Nabi menjadi imam masjid. Nabi bukan sekedar imam sholat. Ya. Dipersaudarakan itu orang yang datang dari Mekah, namanya kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, penduduk setempat. Ya. Dipersaudarakan orang-orang kaya dengan orang miskin, sehingga kalau orang miskin menderita itu tanggung jawab mereka yang dipersaudarakan itu untuk mengurus itu. Maka di masa Nabi baru bisa dikatakan masjid itu minimal kalau berjalan 5 fungsi. Satu, masjid itu Baitullah, masjid itu rumahnya Allah. Rumahnya Allah itu ya tempat hamba-hamba Allah menghadap, berkeluh kesah, mengadu, menyembah, berdoa. Maka sebagai pengurus masjid melayani tamu-tamu Allah, menyediakan fasilitas yang baik. Tempat sholatnya bersih, nyaman, bagus, ini sudah memenuhi syarat. Toiletnya bersih, bagus, cuman kurang luas sedikit kalau di sini ya. Kalau orangnya besar kayak saya ini mau lepas baju kesampluk sana, kesampluk sini, ya agak repot. Cuman itu ya. Dan kadang-kadang belum dihitung kapasitas masjid dengan jumlah toilet. Sering saya itu ditanya, Pak Ustadz, boleh nggak Jumatan tuh tayamum? Loh, oh, ini pertanyaan. Lah ya, kami itu datang, masjidnya besar, kamar mandinya 2, kerannya cuma 15, yang mau sholat banyak. Jadi begitu datang, antri di kamar mandi itu sampai koma belum dapat giliran. Antri wudhu belum dapat giliran. Apakah nunggu wudhu dulu mengikuti sholat Jumat, atau daripada kehilangan sholat Jumat, sholat tapi dengan tayamum? Jadi antara kapasitas masjid dengan jumlah keran, dengan jumlah toilet, ini kadang-kadang tidak dihitung, ya, sehingga terjadi antrian panjang gitu ya, apalagi saat-saat seperti sholat Jumat, ya. Apalagi nanti kalau ada kegiatan besar gitu ya, tabligh akbar yang datang banyak gitu, tempat buang airnya tidak ada. Kamar mandinya bagus, bersih, air ada, gayung ada, tapi nggak ada hanger, nggak ada gantungan baju. Jadi ketika orang mau khotib kebetulan batal, atau dia mau buang air kecil, masuk kamar mandi yang bersih tadi, takut terpercik najis kan, mau gantungkan baju, sarung, pecinya itu susah, nggak ada gantungan. Akhirnya Ustadz ini jongkok sambil kalungan baju sebagai pengganti hanger. Ya, ini salah satu contoh kesadaran bahwa masjid sebagai Baitullah itu kadang-kadang belum dipikirkan dengan baik. Yang kedua, masjid sebagai Baitullah itu tidak boleh dibatasi waktu ketika hamba-hamba Allah mau bertemu dengan Tuhannya. Maka masjid yang dibangun Nabi sejak Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Bani Salama, kemudian ketika Nabi mengambil alih Masjidil Haram, Masjid Ta'im, Ji'rona,
sampai hari ini kita saksikan masjid-masjid itu masih menegakkan sunnah Rasul, tidak pernah dikunci dan lampu malam hari menyala terang, sehingga masjid adalah bangunan paling terang benderang di malam hari dibanding bangunan-bangunan lain. Itu sunnah. Maka panjenengan pergi umroh ke Makkah, ke Madinah, bangunan paling terang di kota Madinah apa? Masjid Nabawi. Bangunan paling terang di kota Mekah apa? Ya Masjidil Haram. Kalau kita ini habis Isya masjid sudah dikunci, lampunya dimatikan. Ini saya nggak tahu dalilnya di kitab Bukhari Muslim atau di juz berapa. Nah, ini kan karena otaknya mengikuti hawa nafsu kikir, takut bayar rekening listrik. Tidak mau mengikuti sunnah Nabi hanya karena kekikiran. Ya, tidak boleh. Sifat kikir itu tidak boleh mengalahkan sunnah, tidak boleh. Dengan alasan rekeningnya boros, itu tidak boleh. Perintah Allah itu tidak ada istilah boros tidak boros. Sunnah itu mendatangkan kecintaan Allah dan kita akan mendapat ampunan. Masa hanya karena tidak berani bayar listrik dosa kita nggak diampuni, kan rugi. Loh, la yaqul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau fattabi'uni ittiba, maka fayaghfir lakum dzunubakum. Itu sudah jelas itu. Ya. Zaman Nabi itu belum ada listrik, tapi masjid-masjid Nabi itu sudah terang benderang dengan lampu atau pelita dari minyak zaitun, sehingga ada seorang sahabat yang diberi gelar Abu Nar, tukang menyalakan lampu. Saya ingin bertanya kepada para pengurus masjid itu, dalilnya apa ketika malam hari lampu dimatikan? Mana yang dicari? Ya itu, maka kikir itu. Bukan pengurus. Enggak. Ini karena itu syiar, Pak. Jadi orang itu yang di rumah gelisah, keluar rumah lihat masjid terang, dia akan ke masjid beritikaf, bertemu dengan Allah, mencurahkan segala isi hati, berdoa, mengeluh. Tapi begitu buka pintu masjidnya gelap, dilihat sana kelap-kelip, itu ternyata karaoke. Masa karaoke berani menghias dengan lampu? Ya, orang jualan sabun seperti Indomaret, Alfamart aja lampunya terang. Ini katanya jual surga kok gelap pekat gitu. Ini kan tidak masuk akal, tidak pakai mikir umat kita ini sering. Suruh ngikuti Rasul aja nggak mau. Kikirnya itu yang merusak akalnya, menganggap contoh Nabi itu tidak benar. Oh, Nabi tidak efisien, Nabi itu kan sebenarnya mengkritik Nabi begitu. Tidak, itu pasti ada alasannya. Semua manusia itu senang tempat yang terang seperti Laron itu. Oleh karena itu toko, mal itu lampunya terang, maka orang ramai ke mal. Ya, coba aja kalau mal itu lampunya gelap, siapa mau datang? Kemudian Allah itu sekarang diperlakukan seperti tahanan rumah. Oleh pengurus masjid itu ditahan, hanya diberikan izin hambanya besuk pada jam-jam tertentu. Rumah Allah itu, Allah dipenjara di rumahnya sendiri. Orang mau menghadap Allah dibuka setengah jam sebelum zuhur, nanti setelah zuhur dikunci lagi. Kan Allah dipenjara di rumahnya itu, diberi jam besuk itu. Di sana. Ya, Di masjid sana. ya. Banyak kan begitu, ya. Maka Masjidil Haram itu kan tempat yang orang setiap saat mau bertemu Tuhannya itu dibuka. Ya, itu sunnah itu. Nah, ini yang pertama, masjid sebagai Baitullah. Maka ketika masjid itu buka 24 jam malam hari terang, insya Allah
akan makmur dari sisi orang yang beribadah di dalamnya. Malam hari orang lewat, mampir sekaligus sholat tahajud dulu di masjid lah, ya. Atau mungkin mau itikaf, mungkin mau baca Quran, ketika hati gundah keluar rumah lagi nggak nyaman dengan pasangannya ke masjid, ya gitu, ya. Maka banyak orang yang sekarang ini kena depresi, sehingga angka perceraian itu Masya Allah ya, dari 2 juta perkawinan di Indonesia itu sekarang perceraiannya 580.000 pasangan bercerai dari 2 juta orang yang menikah, lebih dari 1/4. Karena apa? Tidak ada pelarian ketika ada persoalan ini. Ke masjid ketemu imam, curhat masalahnya, imamnya memanggil pasangannya untuk diislahkan, ya. Karena di masjid tidak ada imam masjid, yang ada hanya imam sholat. Anak sama orang tua, anak-anak minggat dari rumah, bahkan dibawa oleh orang yang baru kenal di media sosial. Karena ketika ada konflik anak dan orang tua tidak lari ke masjid, karena tidak ada imamnya di masjid itu yang menjadi tempat bertanya, ya. Jadi kita belum punya jamaah masjid, belum punya imam masjid. Nah, mesti harus dirintis, ya. Kami merintis sejak tahun 99 itu ada database jamaah. Jamaah itu, ya, siapa saja namanya, ya, pekerjaannya, tanggal lahirnya, sudah sholat belum, sudah zakat belum, sudah kurban belum, bagaimana kondisi ekonominya, status rumahnya apakah kontrak, apakah rumah mertua atau sewa, atau rumah milik sendiri, atau rumah yang dikredit. Ini semuanya ada database-nya di masjid, sehingga ketika ada masalah-masalah itu masjid bisa menjadi media untuk mengambil kelebihan orang, menolong yang kekurangan, gitu, ya. Ada ibu-ibu datang nangis, Pak Ustadz, 2 tahun lagi saya pensiun. Saya sudah janda, anak saya 2, 1 SMA, 1 kuliah. Saya punya tabungan hanya 80 juta. Rumah yang saya kontrak itu ditawarkan untuk dibeli. Tapi saya sekarang belum punya uang karena pensiun 2 tahun lagi. Insya Allah, ya, kalau uang pensiun itu cukup. Saya sudah berusaha datang ke bank-bank syariah, ya, kalau mau pinjam untuk bayar itu ternyata saya nggak mampu membayarnya nanti, karena saya mau pinjam karena harga rumahnya waktu itu sekitar 480 juta, baru punya 80. Kalau pinjam 400 juta itu 2 tahun itu mengembalikan di atas 500 juta gitu. Nah, maka kita tanya ke bendara masjid, kas kita longgar nggak? Oh banyak Pak, berapa sekian miliar, ya sudah, bisa nggak ditalangin dulu ini? Talangin, oke. Nah, supaya masjid tidak kehilangan nilai dalam arti kalah kurs, ya, maka akad kita ukur pakai emas. Waktu itu emas antam 331 gram emas. Jadi ibu pinjam emas ke masjid, ya, nanti mengembalikan dalam bentuk emas. Jadi kalau ibu nyicil, beli emas, simpan nanti mengembalikan. Alhamdulillah, ya, pensiun dilunasi dan ternyata uang saku pensiunnya lebih besar, maka direnovasi rumah itu dan kemudian datang ke masjid lagi. Pak Ustadz, ternyata masih ada sisa uang saya untuk bayar cicilan utang saya ke masjid. Saya merenovasi rumah, masih ada sisa. Saya hitung selama 2 tahun saya menempati rumah itu kan belum milik saya itu, maka saya hitung kontrak ke masjid dibayar.
Jadi masjid itu bisa menyelesaikan banyak. Sekarang ini kita memberikan dana talangan pembelian rumah kepada jamaah itu sudah lebih dari 500 juta satu pembelian rumah. Kan rumah itu harganya pasti besar kan. Itu bisa dilakukan ketika ada jamaah masjid dan ada imam masjid. Ya. Kalau imam sholat didatangin begitu, datang ke pengurus saja. Itu namanya imam sholat kan. Datang jamaah dengan sesak nafasnya itu, ada apa Pak? Anak saya itu kan kemarin dapat bidik misi di Fakultas Kedokteran, kemarin sudah wisuda sarjana kedokteran, IP-nya 3,98, bagus loh, di Universitas Gadjah Mada. Tapi untuk jadi dokter harus koas. Koas itu tidak ada beasiswanya, tidak bisa dicicil sampai pelantikan. Berapa? Wah, bagi kami mimpi Pak. Berapa? Ya hampir 50 juta itu nanti semuanya. Jadi pemerintah memberi beasiswanya sampai sarjananya. Jadi dikira kalau sudah sarjana selesai kan? Kalau dokter kan setelah sarjana harus untuk bisa menjadi dokter sampai dilantik. Ternyata untuk profesi itu tidak ada beasiswa. Baru tahu kemarin tuh. Ya, karena sekarang perguruan tinggi ini menjadi BHMM. Jadi sekarang itu kuliah itu mahal semuanya. Karena pemerintah dananya dihabiskan untuk membangun impian Pak Jokowi, ibu kota itu. Jadi ya, impian rakyat itu jadi dokter tidak dipikir. Ya, maka jujur Pak Jokowi mengatakan yang mikir rakyat itu yang rambutnya sudah putih dan sudah berkerut. Beliau itu belum putih, belum berkerut, artinya memang belum mikir rakyat. Ya. Masih mikir periode berikutnya mungkin ya. Jadi loh, ini beliau sendiri loh yang mengatakan bahwa yang mikir pemimpin yang mikir rakyat itu yang rambutnya putih dan wajahnya sudah, beliau sudah putih belum? Berkerut bro. Ya, itu konfirmasi saja. Ya. Banyak sekali anak-anak kita ini karena kebijakan pemerintah merubah status perguruan tinggi negeri itu, sehingga sekarang biaya kuliah itu prosentase terbesar ditanggung mahasiswa. Ya mungkin bagi Pak Jokowi ijazah nggak penting, asli atau palsu juga nggak penting gitu ya. Jadi nggak persoalan soal status perguruan tinggi itu, jadi nggak persoalan. Jadi ini banyak sekali yang hampir putus harapan. Ya alhamdulillah ada masjid. Saya khawatir kalau tidak ada pertolongan dari masjid gitu, nanti habis wisuda jalan-jalan sambil narik kaleng gitu. Artinya stres. Impiannya dengan prestasi akademik yang tinggi tidak bisa diraih. Ini contoh-contoh kasus-kasus yang bisa kita selesaikan di masjid. Banyak sekali. Karena jamaah kita ini ada orang yang kaya, ya penghasilannya itu jauh dari kelebihan, jauh dari kebutuhannya 100, penghasilan dia itu 5.000 gitu, ada. Tapi jamaah yang pengeluarannya itu melampaui penghasilan juga banyak. Disinilah imam masjid menjadi mediator. Apa kelebihan jamaah, apa kekurangan jamaah yang lain. Disitulah Nabi dulu merangkai persaudaraan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sehingga ukhuwah Islamiyahnya itu kuat sekali di masa Nabi itu. Sekarang ini apalagi umat, ustadz satu sama ustadz lain saja kadang-kadang ukhuwahnya kurang bagus. Ormas yang satu, ormas yang lain tidak bagus. Ada yang lagi ngaji dibubarkan, bisa ada juga itu ya. Ya, jadi ini karena apa?
kehilangan fungsi masjid tadi. Sebagai Baitullah, masjid tidak berfungsi membangun jamaah masjid, masjid tidak punya imam masjid. Ya. Jadi umat Islam itu seperti anak ayam tidak punya induk, kehilangan induk. Ya mau kemana? Ada masalah ini mau kemana? Apalagi dalam skop yang besar, dalam skop lingkungan terdekat saja, bingung dia, ini ada persoalan nih, uang belum ada, kontrakan habis, kemana nih? Sementara kadang-kadang ada jamaah di situ yang sampai dia ngirim infaknya itu ke lembaga las yang jauh, karena nggak ngerti di masjidnya ada orang yang perlu pertolongan. Nah itulah yang zaman Nabi itu fungsi masjid sebagai Baitullah. Yang kedua, masjid itu Baitul Mal. Masjid itu tempat menampung harta bagi mereka yang sudah menurut syariat lebih ya mencapai nisab sampai halnya titipkan dalam berupa zakat mal, infak. Lebih-lebih kalau dia ingin hartanya itu berkembang terus tidak habis, maka wadahnya adalah wakaf, wakaf yang produktif. Tahun 1921 ya, Standar School Muhammadiyah Kauman dan Standar School Muhammadiyah Suronatan SD kalau sekarang, itu pengurusnya Ketua Majelis Pendidikan Muhammadiyah namanya Raden Ngabei Joyo Sugito itu menghadap Kiai Dahlan, Yai, guru-guru sekolah kita ini belum gajian 3 bulan. Loh, belum gajian apa? Kontribusi anggota Muhammadiyah banyak yang tidak masuk. Lo ada iuran. Apa yang dilakukan Kiai Dahlan? Baik, tunggu 2 hari. Kiai Dahlan tidak membuat proposal dan minta sumbangan, tidak. Apa yang dilakukan Kiai Dahlan? Datang ke koran Sinpo, di Jogja ada koran Sinpo. Dia pasang advertensi, kalau bahasa sekarang iklan. Ya, dilelang jam tangan, berapa lembar kain batik halus, sarung yang batik yang halus. Sice itu sofa gini ya zaman dulu, lemari, jati, diiklankan semua, dilelang. Hubungi Ahmad Dahlan. Orang baca, loh Kiai Dahlan mau pergi kemana ini? Kok semua kekayaannya dilelang? Sehingga dari penjualan milik pribadi Kiai Dahlan itu terhimpun dana 2.400 holden. Para pengusaha batik yang murid ngajinya Kiai Dahlan pada datang bertanya, termasuk membeli tapi tidak mau mengambil. Tanya, ya ini mau pindah kemana kok semuanya dijual? Kiai Dahlan mengatakan, sudah 3 bulan guru-guru Muhammadiyah tidak gajian. Saya kan ketua Muhammadiyah, saya bertanggung jawab. Ya, milik saya itu semua saya jual untuk itu, untuk menggaji guru Muhammadiyah. Maka itulah semboyan hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Maka Bung Karno ketika memberi gelar Kiai Dahlan sebagai pahlawan nasional, dalam pidatonya Bung Karno mengatakan Kiai Dahlan itu adalah menungso sing sepi ing pamrih rame ing gawe. Dengan modal 2.400 holden, sekarang aset Muhammadiyah itu terbesar dibandingkan organisasi-organisasi sosial dan keagamaan di seluruh dunia. Tidak ada yang melebihi kekayaan Muhammadiyah. Modalnya hanya 2.400 holden. Kiai Dahlan jadi orang paling kaya di dunia kalau dihitung dengan modal 2.400 holden. Sekarang berapa ratus rumah sakit
Sekarang rumah sakitnya ada di luar negeri, sekarang sekolahnya juga sudah buka di luar negeri, universitasnya juga sudah buka di luar negeri. Karena Kiai Dahlan itu mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, maka organisasinya disebut Muhammadiyah. Jadi Kiai Dahlan tidak kemudian membuat proposal, mengedarkan surat ke gubernur, ke bupati, ke jamaah, ini guru kita belum gajian. Tidak, dari uangnya sendiri dulu dicukupi. Tapi itu menggerakkan orang-orang kaya itu kemudian berwakaf, berkontribusi. Ya. Ini. Jadi kalau kita lihat matahari bersinar 12 ini simbolnya Muhammadiyah, ya. Meniru Kiai Dahlan aja masih susah, apalagi meniru Nabi Muhammad. Ya, meniru orang yang meniru Nabi Muhammad saja tidak mudah, apalagi mau meniru Nabi Muhammad kan perlu kesungguhan, keseriusan. Ya. Kenapa bisa begitu warga Muhammadiyah? Karena ketika tanggal 18 November 1912 Hofbistir Muhammadiyah itu ketika mendaftarkan organisasi Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda harus menyertakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun oleh Kiai Dahlan dibantu oleh Raden Ngabdi Dwijosowoyo, itu atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Raden Ngabdi Dwijosowoyo ini tokoh organisasi priayi, ya, yang kita kenal, menjadi kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Budi Utomo, dia adik kandung dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, ya. Kalau kita baca apa cita-cita Muhammadiyah di dalam anggaran dasar yang pertama itu, cita-cita Muhammadiyah adalah menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, sehingga terwujud masyarakat sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu cita-cita Muhammadiyah, menggapai surga Jannatun Naim. Sehingga orang yang ikut Kiai Dahlan menjadi anggota Muhammadiyah itu punya keyakinan, saya itu akan dapat surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlomba-lomba dia, wasari'u, bersegera. Maka Muhammadiyah mau bangun sekolah, ada yang ngasih tanah, ada yang ngasih bata, ada yang ngasih uang untuk tukang, ngasih minuman, makanan untuk tukangnya. Bangunlah SD, murid SMP ada yang wakaf tanah, ada mau bikin perguruan tinggi ada yang wakaf tanah, ada yang wakaf bangunan. Cepat sekali. Mau bangun rumah sakit itu di Semarang dulu, malah seorang pengusaha NU, pengusaha yang sebenarnya orang NU, Haji Romani, karena NU belum punya program rumah sakit waktu itu. Karena orang NU kalau berobat waktu itu cukup membawa air putih ini dibawa dalam mujahadah gitu ya, jadi belum perlu rumah sakit gitu. Jadi waktu itu NU belum punya pikiran mendirikan perguruan tinggi dan rumah sakit. Maka seorang pengusaha kaya Semarang namanya Haji Rumani itu justru mewakafkan tanah, gedung semuanya ke Muhammadiyah di PKU Muhammadiyah Semarang, namanya PKU Muhammadiyah Rumani. Pak Rumani itu orang NU. Ya, sekarang sudah jadi rumah sakit besar. Ya. Karena waktu itu mengajak bicara pengurus NU belum ada yang merespon rumah sakit. Oh, nanti kalau berdiri rumah sakit, kiai-kiai yang tukang obati gimana? Waktu itu loh, waktu itu pikirannya masih begitu. Dulu kalau orang sakit ke kiai kok dulu itu minta dibacakan ini, bahkan ada yang disuruh membakar sobekan Quran itu yang udah lama, terus abunya masukkan air diminum itu, karena Al-Quran itu huwa syifa. Al-Quran itu adalah syifa gitu kan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Waktu itu ada pemahaman begitu.
Al-Quran itu sifat obat, tapi yang difahami itu Al-Quran itu lembaran-lembaran kertasnya itu ya. Jadi Quran yang sudah rusak itu tidak boleh dibuang, itu dibakar, nanti abunya dimasukkan gelas, diminum sebagai syifa, sebagai obat. Ya sembuh atau tidak kita nggak tahu, tergantung sakitnya. Kalau gudik ya nggak sembuh biasanya. Ya, jadi itu kita bisa gambarkan ketika semangat untuk berwakaf itu muncul. Nah, sekarang ini banyak masjid belum mewadahi semangat berwakaf. Padahal umat atau jamaah masjid itu maunya berwakaf. Buktinya apa? Sering kotak infak masjid itu dikumpulkan, infak masjid. Ketika mau dibelikan konsumsi untuk pengajian tidak boleh. Loh, ini kok untuk konsumsi. Nah, itu sebenarnya pikirannya itu wakaf. Bukan infak. Kalau infak mau untuk honor khotib, untuk konsumsi, buat minuman boleh. Yang tidak boleh itu kalau wakaf. Sehingga pemahaman pengurus masjid itu sebetulnya wakaf. Ya. Kami coba pasang satu kotak wakaf. Loh, kok cepat penuh, masukkan, keluarkan kotak baru, satu kotak aja. Tahun yang lalu 1 tahun terhimpun 7 miliar lebih. Yang tahun ini sudah sampai 4 kali kita ganti kotak, belum selesai ngitungnya Pak. Baru pecahan yang 100.000 sama 50.000 sudah 7 miliar. Yang pecahan 20.000, 10.000, 5.000 belum sempat dihitung, masih di proses dihitung. Itu kesadaran orang ketika tahu manfaat wakaf dan fadilah wakaf. Apa fadilah wakaf? Jadi ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu membeli sumur Romata seharga 90.000 dinar emas, diwakafkan sumur itu, maka ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, "Ya Utsman, apa yang baru kamu lakukan, yaitu berwakaf itu, telah menyebabkan arsy Allah bergetar, sehingga Allah menurunkan ayat untukmu." Rasulullah kemudian membaca akhir surat Al-Fajr, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Nanti ajalmu datang, Allah akan memanggilmu dengan ayat ini. Jadi apa fadilah wakaf itu? Husnul khotimah. Jadi kalau orang di dalam hidup itu pernah berwakaf seberapapun karena Allah, ikhlas karena Allah, besok kalau ajal datang, Allah yang akan memanggilnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi selama hidup kalau kita belum wakaf, nanti yang membacakan ayat itu mutin ketika mamitkan jenazah. Disinilah motivasi untuk berwakaf. Maka wakaf tuh gambarannya harus tanah, bangunan, enggak. 1.000 rupiah saya untuk wakaf. Nanti kalau kolektif 1.000 banyak orang tadi, setahun terhimpun 7 miliar. Masjid bisa beli hotel. Nah, kami baru saja beli hotel di daerah wisata Kaliurang. Untuk apa hotelnya? Hasil hotel itu untuk operasional masjid, menggaji imam sholat, menggaji karyawan, menggaji merbot, menggaji muadzin, menggaji security, gitu. Ya, sebab kalau imam tidak digaji, itu umumnya masjidnya itu imam sholatnya jorok-jorok. Maksudnya jorok-jorokan gitu loh. Jadi, nah nggak ada imam yang tetap. Leng imami sak selane gitu ya. Ya, maka Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu gaji imamnya besar sekali.
Syekh Abdurrahman As-Sudais itu sampai rumahnya itu besar, pintunya gerbang 4. Karena istri beliau 4, jadi gerbang yang menghadap sana, gerbang menghadap sana itu masing-masing istrinya. Waktu kita tanya tahun pertama jadi Imam Masjidil Haram itu gajinya kalau di kurs rupiah hanya 132 juta gitu ya. Di tahun pertama. Maka bacaannya bagus. Dan Masjidil Haram waktu itu merekam bacaannya itu, kemudian dibuat kaset, dijual. Masjidil Haram juga punya uang dari itu, kan gitu ya. Karena Masjidil Haram itu tidak dirawat dengan uang infak. Masjidnya bagus, bersih, tidak satupun kotak infak. Kita ini masjidnya jelek, kotor, kotak infaknya banyak. Nah, dari mana? Masjid Al-Haram itu punya banyak sekali wakaf. Tahun 92 ketika saya berkunjung ke takmir Masjidil Haram itu, waktu itu sudah ada maket, ya itu tahun 92 loh, maket yang bangunan sekarang sudah kita kenal dengan Zam-Zam Tower, itu sudah direncanakan. Itu badan wakaf Masjidil Haram. Jadi dulu sudah punya Hotel Hilton, Darut Tauhid, As-Sober, Al-Firdaus, Al-Fatah. Itu yang di Masjid Nabawi kita lihat ada Hotel At-Thaibah, Hotel Darussalam, Hotel Al-Mu'adzin, itu masjid-masjid yang hotel-hotel miliknya masjid itu. Dari situlah masjid itu dirawat dan dipelihara. Maka kami juga meniru membeli aset wakaf produktif hotel. Kenapa? Aspek keabadiannya. Abadiannya maksudnya apa? Yang kita beli itu tanahnya, harga tanah tidak mungkin turun. Tapi kalau kita membeli hotel dihitung bangunannya, harga bangunan itu bisa tidak berharga. Kalau hotelnya mau direnovasi malah butuh biaya membongkar kan. Tapi wakaf itu syaratnya terjamin keabadian harta wakafnya. Yang kedua kemanfaatannya. Ya. Kita beli sawah, karena tiap bulan kami membantu warga miskin untuk kebutuhan pokoknya termasuk beras. Maka supaya kita punya beras sendiri, karena kita ingin memberikan kepada warga miskin itu bantuan beras yang bagus. Kita pengen nanam padi yang bagus supaya beras yang dibantukan itu bagus. Ya, konsepnya itu jangan sampai malah orang miskin dikasih beras raskin. Lah nanti anaknya tambah miskin lagi tuh karena nggak berkualitas gitu loh. Jadi dibantu itu yang berkualitas karena kita ingin merubah, ya. Lauk ya bantu yang bagus. Ya. Negara-negara kaya, negara-negara maju, semua negara penghasil protein. Eropa itu peternakan dari sapi susu, kambing, ayam potong, itu. Amerika, Australia, New Zealand, semuanya itu negara penghasil protein. Negara-negara miskin adalah negara penghasil karbohidrat. Indonesia, hasilnya apa? Beras itu. Nah, karena karbohidrat itu untuk dirubah jadi protein itu prosesnya lama. Ya. Maka sudah 78 tahun Indonesia merdeka masih banyak pemimpin bodoh. Karena terlalu banyak karbo gitu. Kurang protein. Jadi dimaklumi gitu ya. Nah, jadi mesti maka Al-Qur'an itu menjadi panduan. Begitu kita buka mushaf Al-Qur'an, surat pertama Al-Fatihah, membuka kemenangan kaum muslimin. Bagaimana? Al-Baqarah, ini loh sapi betina ini. Sapi ini penghasil protein, sapi betina itu menghasilkan daging, menghasilkan susu. Ya. Maka setelah Al-Baqarah apa? Lahirlah generasi yang bisa menurunkan pemimpin-pemimpin hebat. Maka setelah Al-Baqarah apa? Ali Imran. Keluarga Imran itu keluarga teladan. Jadi kalau tidak Al-Baqarah tidak mungkin ada Ali Imran. Ya. Nanti kalau keluarga tangguh hebat seperti Imran melahirkan perempuan-perempuan hebat.
Imran punya anak namanya Maryam, maka An-Nisa. An-Nisa wa imaltul bila. Ya, perempuan yang hebat akan menyajikan pada keluarganya hidangan-hidangan yang lezat, selezat mana dan salwa, maka Al-Maidah, hidangan. Lah itu inspirasi Qur'ani saja sudah begitu. Tidak satu pun ayat Al-Quran menyebut judulnya itu yang karbo itu. Arus misalnya, beras tidak ada, surat arus tidak ada. Tapi surat tentang kuda ada. Kuda perang itu Al-Adiyat wal-Adiyati Dhubha. Surat tentang lebah yang menghasilkan madu ada An-Nahl. Ya. Apa? Tapi tidak satu pun surat Al-Quran yang diberi judul surat jagung, surat beras, tidak ada. Baik, saya lanjutkan. Fungsi yang ketiga dari masjid itu adalah Baitut Tarbiyah. Masjid itu pusat pendidikan. Alhamdulillah di sini saya ada TPG Braille ya bagi yang tunanetra. Ya, tapi nanti juga bisa dipilih kalau tidak bisa mendirikan sekolah seperti masjid kami tidak punya lahan, apa menanggung beasiswa bagi yang tidak mampu. Jadi tidak boleh ada anak yang putus sekolah atau kuliah karena biaya, masjid yang akan membiayai. Ya, sekolahnya sudah banyak orang yang membuat gitu. Ya. Karena waktu yang 45 menit sudah hampir habis. Kemudian fungsi yang keempat masjid itu adalah Baitud Dakwah, rumah dakwah. Dari masjid itulah digerakkan dakwah, mendatangi. Oh ini tahun 99 tuh warga Jogokarian tuh 907 kakak, 2.973 jiwa. Yang Muslim 2.600 angkanya 6.642 jiwa. Jadi dari 2.973 yang Muslim adalah 6.462 jiwa. Muslim yang belum sholat padahal sudah usia sholat, karena yang berusia sholat artinya sudah mukallaf waktu itu 1839, kita punya database itu. Tapi Muslim yang sudah wajib sholat belum sholat itu masih 816 ya, maka kami punya program mensolatkan orang hidup. Jadi Muslim yang sudah wajib sholat belum sholat kami kunjungi, kita kirim tim dari Masjid Silaturahim untuk menawarkan kalau mau belajar sholat. Namanya Baitud Dakwah. Jangan sampai depan masjid Muslim mukallaf bukan hanya tidak pernah ke masjid, belum sholat juga masjid nggak ngurusin, cuman speakernya aja diarahkan ke rumahnya. Nah itu jangan ya. Situ Baitud Dakwah, mendatangi. Rasulullah itu mendatangi, mengajak ya, bukan menceramai ya. Sekarang ini dai kita itu kurang, yang banyak mubalik. Mubalik itu hanya balighu ani walau ayat ya, sampaikan. Jadi baca ayatnya, hadisnya dijelaskan, itu namanya mubalik. Kalau dai itu datang nggak perlu baca ayat ya nggak apa-apa, ayo ke masjid Pak, ayo gitu. Saya itu pernah sampai ada tetangga saya itu nyegat saya, Pak Ustadz, kapan jenengan tuh berhenti ngejak saya sholat? Saya bilang, ya tidak akan berhenti, wong ini perintah Allah, kecuali panjenengan sudah sholat atau panjenengan sedo. Serius? Iya loh, panjenengan itu tetangga saya yang baik. Saya itu udah mikir kalau nanti saya mati terus besok kiamat ya, karena saya sholat masuk surga, panjenengan belum sholat nggak ada, kan saya sedih. Itu tetangga baik saya kok nggak ikut di surga ini. Dia meluk saya, wah Ustadz serius ya, serius.
Oke, saya ikut. Nah, gitu. Ya. Jadi kesungguhan kita ini kadang-kadang diuji untuk mengajak itu. Ya. Nah, itu baitul dakwah. Kemudian yang kelima adalah masjid sebagai baitul muamalah. Bagaimana masjid itu menjaga ya hak-hak muamalah, dalam arti apa? Memelihara harta umat. Karena salah satu tujuan syariat atau maqasidus syariah adalah hifdzul mal, menjaga harta. Tidak boleh sejengkal tanah pun kaum muslimin itu berpindah haknya kepada kaum kafir. Hanya sebelah masjid ini rumah orang mukmin, rumah orang mukmin, rumah orang mukmin. Tiba-tiba ada masalah apa, rumah itu dijual. Masjid tidak peduli. Tahu-tahu satu rumah diambil orang kafir. Tahu-tahu, loh kok sebelah masjid ini kita lagi sholat kok walau dolin kuk ya, anjing. Itu sekarang sudah menjadi fenomena masjid-masjid besar yang dulu dikelilingi oleh orang-orang masjid, sekarang ganti penghuni. Kayak Masjid Al-Falah Darmo itu dulu perumahan pejabat-pejabat Jawa Timur, itu dulu Pak Kadapol ya, dulu namanya Kadapol, itu Brigjen Samsuri Mertoyoso itu kan, rumahnya Jalan Musitiga, rumahnya Pak Sekda Jawa Timur, rumahnya Dan Lanal, itu semuanya gitu. Mereka yang meramaikan Masjid Al-Falah. Sekarang kalau saya ke Al-Falah itu sudah banyak nggak kenal, karena penghuni rumahnya kalau sudah tidak menjadi kantor, penghuni rumahnya itu ini pindahan dari Guangdong, dari Hokkien gitu. Dulu ketua takmirnya itu rumahnya dekat dari masjid Pak Samsuri Mertoyoso itu. Sekarang ketua takmirnya Al-Falah tinggalnya di Sidoarjo. Itu bisa bayangkan itu. Ya. Kita itu nggak mampu mempertahankan tanah-tanah kaum muslimin di sekitar masjid. Bahkan Rasul memberi contoh yang sangat keras. Tanah haram tidak boleh ada orang kafir lewat dan masuk aja, nggak boleh. Ya. Maka Madinah itu batas tanah haram nggak boleh. Kalau boleh, oh itu masjid di sebelah Masjidil Haram bisa berdiri gereja besar atau sinagog besar itu. Ya. Ya bisa. Vatikan terjadi, di Vatikan dekat ya Santa Basilica sana, istananya Paus, sudah ada masjid sekarang. Ya. Jadi ini kita itu nggak merasa berdosa melepaskan tanah-tanah kaum muslimin kepada orang lain. Masjid itu, nah ini kami ada tanah dijual, ya beli dulu oleh masjid. Nanti kalau besar ya dikaplingin, siapa yang mau beli 100 meter, 200 meter, ya ada 2.700 meter dijual, kita beli kapling itu, ternyata 2 minggu habis. Ya, saya 100 meter Pak, saya 200 meter, oh, anak saya nitip Pak, sampai kurang. Sekarang malah banyak orang nitip uang Pak, nanti kalau ada tanah dijual ya. Itu yang terjadi. Ketika masjid memfungsikan diri seperti zaman Nabi itu, semuanya kekuatan itu akan datang. Tapi sekali lagi, kalau masjid kita tanpa jamaah masjid, hanya jamaah sholat, dan masjid kita tidak punya imam masjid, maka semuanya yang tadi akan terjadi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.